Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda di malam hari ini? Alhamdulillah. Semoga kesehatan senantiasa terlimpah untuk kita yang menyaksikan di malam hari ini. Dalam mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terlimpah untuk kita. Alhamdulillah pemirsa Umat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berjumpa di program kesayangan kita, yaitu program Dokter Anda, yang insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan tema lanjutan yang telah dimulai oleh dokter kita di episode sebelumnya, yaitu Dokter Ihsan Jaya AKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di malam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan tema kita yang akan kita lanjutkan adalah sehat dengan berbekam bagian kedua. Yang pada episode sebelumnya dokter kita telah menjelaskan tentang berbekam itu sendiri, bagaimana menakjubkannya kesembuhan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbekam. Dan memang dari sabda Nabi SAW bahwa pengobatan yang paling ideal untuk kita adalah dengan hijamah atau berbekam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan seperti apa kelanjutan dari penjelasan dokter kita tentang sehat dengan berbekam? Mari kita persilahkan dokter kita untuk menyampaikannya di malam hari ini. Tafadhol, Dok. Terima kasih. Pemirsa yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Pada segmen sebelumnya kita telah berbicara mengenai bekam, ya. Sebagaimana juga kita telah mengutip sebagian pernyataan para ilmuwan mengenai kelebihan dan efektivitas bekam. Pada segmen sebelumnya juga kita telah menampilkan, ya, video yang menunjukkan presentasi beberapa orang peneliti, ya, mengenai hasil-hasil penelitian mereka terhadap darah bekam. Pada kesempatan ini, para pemirsa yang berbahagia, kami akan menunjukkan kepada pemirsa yang berbahagia salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh salah seorang anak bangsa, ya, warga Indonesia yang meneliti tentang bekam di salah satu universitas ternama di Indonesia, yang kemudian menerbitkan hasil penelitiannya dalam sebuah buku yang ada di depan saya ini, yang ditulis dengan judul Mujarab, Teknik Penyembuhan Penyakit dengan Bekam, Berbasis Wahyu, Bersendi Fakta Ilmiah. Jadi para pemirsa bisa memperhatikan buku ini, dan mungkin bagi yang berkesempatan untuk mengunjungi toko buku terdekat, insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan buku ini dengan mudah. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana mungkin telah kita kutipkan juga pada segmen sebelumnya, bahwasanya terdapat hadis-hadis Nabi, juga disebutkan tadi oleh saudara kita, yang menyebutkan tentang keutamaan bekam. Di antaranya kita bacakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah." Sesungguhnya di antara atau dalam riwayat yang lain, inna min afdali, di antara sebaik-baik sarana pengobatan kalian, ya, yang kalian dapat gunakan adalah al-hijamah, yaitu bekam. Nah, tentu saja para pemirsa yang berbahagia, mengenai efektivitas, mengenai kebaikan, mengenai manfaat bekam ini bukan lagi sesuatu yang asing sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Ya, salah satu buktinya saja bahwa bekam ini tetap ada, lestari, dan digunakan sampai sekarang. Ya, jadi pemirsa yang berbahagia, kalau bekam ini tidak memberikan efek positif, tidak memberikan manfaat, tidak ada kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat, maka tentu teknik pengobatan ini akan hilang.
Ya, artinya secara alami, secara sosiologis, sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat akan ditinggalkan. Ya, dengan bertahannya teknik pengobatan ini sampai saat ini di banyak belahan dunia menunjukkan bahwa secara empirik memang orang-orang masyarakat kita merasakan manfaat dari pengobatan dengan bekam ini. Nah, meskipun memang memasuki dunia ilmiah kita hari ini, tentu saja tugas para ilmuwanlah untuk meneliti, mengembangkan, mendalami mengenai mekanisme bekam ini. Jadi para pemirsa yang berbahagia, penelitian-penelitian ini muncul sebenarnya bukan untuk memproduksi hal baru. Ya. Jadi istilahnya sekedar memverifikasi, lebih mendalami lagi, lebih membuktikan lagi secara ilmiah mengenai efektivitas bekam. Ya, jadi meskipun memang mungkin kadang-kadang di sebagian masyarakat kita manfaat bekam itu dianggap sekedar testimoni, sekedar pengakuan subjektif bagi sebagian kalangan. Tapi mau tidak mau, ketika testimoni itu demikian banyak, ya istilahnya kalau dalam ilmu riwayat istilahnya mutawatir ya, artinya testimoni yang bisa dianggap mustahil sekian banyak orang berdusta berbicara mengenai manfaat bekam, maka tentu saja tugas para ilmuwan lah ya untuk mencari, menjelaskan mekanisme ilmiah yang sebenarnya dari istilahnya mekanisme ilmiah yang melatar belakangi ya efektivitas bekam ini di dalam menangani penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat kita. Dan alhamdulillah di sini penulis buku ini beliau adalah Dr. Andes Bushroni Majid, MSI, melalui studi beliau studi S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, beliau membuktikan di antara efektivitas bekam dalam hal ini terhadap profil lemak darah pada perokok. Kebetulan subjek penelitian beliau ini pada pasien-pasien atau relawan yang merokok. Tapi pada prinsipnya para pemirsa yang berbahagia, yang beliau teliti terutama adalah profil lipidnya, istilahnya kandungan lemak di dalam darah. Nah, pemirsa yang berbahagia, tidak apa-apa kita bacakan di sini atau sebutkan di sini secara umum apa-apa yang beliau temukan di dalam penelitian-penelitiannya ini. Jadi para pemirsa yang berbahagia, di dalam buku ini yang beliau mengutip hasil penelitian beliau, penulis menunjukkan bahwa dengan melakukan pembekaman dengan interval per 15 hari, ya, jadi kadang-kadang kan kita yang ada di masyarakat kita ada yang berbekam per 5 hari, per 10 hari, atau per setiap 1 minggu ya, atau sekali sebulan dan seterusnya. Maka di dalam penelitian beliau ini, beliau membuktikan bahwa dengan berbekam selama atau dalam interval per 15 hari, setiap 15 hari, beliau membuktikan adanya penurunan kadar kolesterol total pada relawan yang beliau teliti. Ya, jadi para pemirsa yang berbahagia, kita tahu ya secara umum bahwa kolesterol ini merupakan dia esensial, dibutuhkan oleh manusia. Tapi ketika dia berada dalam kadar yang berlebihan, maka dia buruk bagi kesehatan. Jadi misalnya para pemirsa yang berbahagia, di antara yang melapisi dinding sel tubuh kita adalah lemak, dalam hal ini kolesterol. Jadi kekurangan kolesterol itu tidak bagus, tidak sehat. Ya, membuat dinding sel kita akan kekurangan kelenturan, macam-macam ya. Nah, tapi kolesterol ini ketika dia berada di atas ambang normal, maka dia menjadi buruk bagi kesehatan. Ya, di antara mungkin yang paling sering kita umum diketahui oleh masyarakat, bahwa ketika kolesterol ini berlebih, maka dia akan melapisi dinding pembuluh darah. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dan memberikan risiko terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ketika sumbatan itu terjadi, misalnya pada sebuah jaringan, ya, jadi ketika sumbatan terjadi pada sebuah pembuluh darah,
Akibatnya jaringan yang seharusnya mendapatkan suplai darah. Kita tahu darah adalah di dalam tubuh kita berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan gas, dalam hal ini oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan untuk beraktivitas. Jadi jaringan kita butuh makan, dalam hal ini untuk nutrisi, ya, dan butuh bernafas, dalam hal ini oksigen yang kita hirup yang kemudian dibawa oleh darah ke jaringan yang membutuhkan. Ketika terjadi penyumbatan atau ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, maka jaringan yang seharusnya mendapat pasokan darah ini akan kehilangan pasokan nutrisi dan gas, oksigen yang dia butuhkan. Bisa menyebabkan kerusakan bahkan kematian sel. Ya, pemirsa yang berbahagia, kalau ini terjadi di otak kita, ini yang disebut sebagai stroke perdarahan atau stroke sumbatan, ya, sumbatan pembuluh darah. Kalau ini misalnya terjadi pada jantung kita, ini yang disebut sebagai infark miokard, artinya kerusakan jaringan jantung, otot jantung, jaringan otot jantung. Jadi sehatnya pembuluh darah ini esensial bagi kehidupan kita, sangat penting bagi kehidupan kita. Terjadinya penyempitan dinding pembuluh darah ini dalam jangka panjang sangat merusak, ya, tingkat kesehatan kita, ya, derajat kesehatan seseorang. Oleh karena itu, ambang normal kolesterol dalam tubuh kita itu sesuatu yang diharapkan bagi derajat kesehatan yang optimal. Nah, para pemirsa yang berbahagia, seperti yang kita sebutkan tadi, di sini beliau membuktikan bahwa dengan interval berbekam per 15 hari itu bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah ke dalam batas yang diharapkan. Pemirsa yang berbahagia, kita juga mengenal istilah kolesterol jahat dan kolesterol baik. Ya, jadi dalam hal ini LDL dan HDL. Jadi bahasa sederhananya, kolesterol jahat ini maksudnya kolesterol yang berpotensi atau yang akhirnya akan melapisi dinding pembuluh darah dan membuat pembuluh darah itu menjadi menyempit. Sementara kolesterol baik ini disebut sebagai kolesterol baik, dia kolesterol juga tapi baik, ya, karena dia mengangkut kelebihan kolesterol jahat ini untuk kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Ya, jadi sama-sama kolesterol tapi yang satu, ya, dalam tanda petik jahat, yang satu baik. Nah, yang luar biasa para pemirsa yang berbahagia, karena berbekam dalam interval waktu per 15 hari ini menurunkan kadar kolesterol jahat tapi meningkatkan kadar kolesterol baik. Ya, jadi ya, luar biasa, ya, Masya Allah. Artinya kita mungkin mendengar hadis-hadis Nabi, bagi kita yang beriman, kita mengimani bahwa apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pastilah merupakan kebenaran, ya, dan kebaikan. Ya, apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala pastilah memberikan maslahat bagi kehidupan kita. Tapi ketika kita meneliti secara ilmiah, melihat bukti-bukti ilmiah tentang apa yang disampaikan atau apa yang ada di dalam ajaran agama kita, ya, Masya Allah, artinya mata kita terbuka. Demikian luar biasa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, ya, hamba-hambanya. Pemirsa yang berbahagia, sampai saat ini kita mungkin sulit menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ya, kenapa bisa ketika kita berbekam per 15 hari ini, mekanisme apa yang terjadi sehingga kolesterol itu turun? Mekanisme apa yang terjadi sehingga kolesterol jahat turun, kolesterol baik naik? Dan ini juga sebenarnya rasio antara kolesterol jahat dan kolesterol baik ini itu juga ada rasio sehatnya. Artinya seperti ini. Kalau yang kolesterol jahat terlalu turun, kolesterol baik terlalu tinggi, ini juga tidak bagus. Rasio sehatnya itu ada. Dan yang luar biasa, para pemirsa yang berbahagia, karena dengan perlakuan bekam ini, dengan teknik pengobatan bekam ini, rasio yang sehat itu tercapai. Ya, rasio sehat antara kolesterol jahat dan kolesterol baik.
Ya, jadi para pemirsa yang berbahagia, seperti yang kita sebutkan tadi, ya ini merupakan penelitian yang kita anggap ya sesuatu yang luar biasa, dan tentu saja peneliti itu ya sebagaimana umumnya penelitian yang apalagi penelitian setingkat master ya, pendidikan S2, tentu saja kita anggap bahwa faktor-faktor yang bisa membuat hasil penelitian itu menjadi bias telah disingkirkan. Ya, jadi dalam metode penelitian kita mengenal istilahnya confounding factor. Artinya faktor-faktor yang bisa membuat hasil penelitian itu menjadi bias. Bisa membuat hasil penelitian itu kita ragu apakah betul-betul disebabkan oleh sebab yang kita hipotesiskan atau sebab lain yang kita tidak perkirakan. Ya, penelitian yang baik itu seharusnya menyingkirkan sebab-sebab yang sifatnya bisa membuat hasil penelitian itu bias. Ya, walaupun memang buku ini tidak menyebutkan secara panjang lebar mengenai hal-hal itu, tapi karena dia adalah studi magister ya dari sebuah universitas ternama, tentu saja walaupun di sini tidak disebutkan secara panjang lebar, kita berprasangka baik bahwa hal itu tentu telah disingkirkan. Karena mungkin kan jadi bahan pertanyaan. Apa mungkin relawannya mungkin selama per 15 hari itu mungkin makan obat, ya, iya, atau jadi. mungkin makan herbal, atau mungkin diet dan macam-macam ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, dalam penelitian yang bagus ya, hal-hal itu disingkirkan. Dan saya kira beliau di dalam penelitian ini tentu tidak luput ya mengkritisi atau menyingkirkan hal-hal itu. Ya, tidak mungkin ini kita berprasangka baik, tidak mungkin misalnya penelitinya membiarkan hal itu misalnya terlewat tanpa dipertanyakan atau istilahnya dikritisi. Apalagi ini sudah istilahnya bukan sekedar penelitian oleh lembaga, tapi penelitian untuk meraih gelar S2. Iya. Ya. Jadi kita berprasangka baik bahwa hal-hal itu ya, faktor bias itu telah disingkirkan. Tapi satu yang kita tekankan di sini itu tadi, bahwa sampai saat ini mungkin kita belum menemukan ya penjelasan yang betul-betul memuaskan bagaimana mekanisme itu terjadi Antara LDL dan HDL yang bisa mendapatkan rasio yang standar. Rasio yang bagus, kemudian bisa membuat penurunan. Karena beliau di sini sebenarnya ya membandingkan antara berbekam, terapi bekam antar interval waktunya per 5 hari, per 10 hari dengan per 15 hari. Akhirnya ditemukanlah bahwa hasil yang paling efektif adalah per 15 hari. Jadi bagaimana akhirnya bekam itu dalam tanda petik melakukan hal itu berikutnya lah ya. Yang mudah-mudahan hal ini bisa ditemukan insya Allah pada suatu saat nanti. Baik, demikian sedikit penjelasan dari dokter kita di malam hari ini tentang buku yang dibahas oleh dokter kita tentang menakjubkannya dan mujarabnya teknik bekam ataupun yang disebut dengan hijamah dalam penyembuhan penyakit yang banyak mungkin diderita oleh kita ya. Ya, istilahnya penyakit yang banyak diderita, dan masya Allah para peneliti yang dibahas ya, yaitu Dr. Andes Bushroni Majid ya, MSI, beliau yang mengambil jurusan menyelesaikan magisternya di Universitas Gadjah Mada Jogja, ya, meneliti tentang bagaimana pengaruh dari bekam atau hijamah pada orang yang ditelitinya, yaitu pada perokok ya, yang terutama pada kandungan lemak dalam darahnya atau yang disebut sistem lipid ya. Lipid. Iya. Baik. Nah, masya Allah, mungkin Anda ingin juga punya pertanyaan ya, atau mungkin punya banyak pertanyaan tentang materi kita di malam hari ini, yaitu tentang sehat dengan berbekam. Tetap bersama kami di program Dokter Anda Umat TV.
berkonsultasi, pernah berbekam, atau mungkin juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin Anda ingin sharing, Anda ingin bagikan tentang pengalaman berbekam Anda, silahkan juga bisa berpartisipasi di line interaktif yang telah kami sediakan untuk line SMS dan juga line telepon di 0821 888 35678. Baik dokter, terkait dengan bekam yang ada hubungannya dengan darah, ya. Memang bekam kan ada sayatan ya yang dilakukan pada bekam itu. Bagaimana dengan orang yang istilahnya fobia darah atau takut dengan darah, atau mungkin takut membayangkan silet atau benda-benda tajam tergores pada tubuh atau kulitnya? Bagaimana memperkenalkan dengan kepada orang-orang seperti ini, dok? Iya. Pemirsa yang berbahagia, setidaknya yang ada di masyarakat kita ya, teknik bekam itu memang ada dua. Ya. Ada bekam kering, tidak mengeluarkan darah. Ada bekam basah, dengan mengeluarkan darah. Dengan melakukan atau membuat luka pada permukaan kulit. Jadi kalau misalnya memang fobia atau takut melihat darah istilahnya, maka orang-orang seperti ini bisa menggunakan bekam kering saja. Jadi tetap berbekam tapi tidak sampai dilakukan perlukaan pada permukaan kulit untuk mengeluarkan darah. Ya. Itu pun sebenarnya bekam basah dalam hal ini yang membuat perlukaan pada permukaan kulit untuk mengeluarkan darah, ada yang dengan torehan, dengan sayatan, ada yang dengan jarum lancet. Ya. Jadi relatif dengan penggunaan jarum ini orang merasa lebih rasa takutnya lebih sedikit. Umumnya masyarakat lebih bisa menerima jenis bekam basah dengan menggunakan jarum ini. Ya, jadi kalau misalnya di antara pemirsa masih ragu dan seterusnya, ya boleh dengan bekam kering. Kalau masih misalnya siap, boleh misalnya di awal dulu silahkan menggunakan bekam dengan menggunakan jarum. Ya. Terapis bekam yang terlatih, ya, itu akan bisa ya menilai teknik apa yang paling bagus yang dia bisa gunakan untuk orang-orang yang dihadapi. Seperti itu. Baik, jadi untuk misalnya yang kali pertama berbekam, apakah harus memilih yang basah atau yang kering meskipun tanpa fobia darah? Sebenarnya sangat kondisional. Dalam artian seperti ini. Bagi praktisi bekam yang terlatih, ya, itu memang mereka dilatih untuk melihat orang ini bisa dibekam atau tidak. Kalau memang bisa dibekam, akan dinilai lagi. Ini cocoknya dibekam kering atau bekam basah. Baik. Bekam basah dilihat lagi. Ini sudah bisa bekam dengan torehan atau cukup dengan menggunakan jarum saja. Ya, jadi memang hal-hal itulah yang kita pelajari di dalam pelatihan-pelatihan bekam. Ya, jadi istilahnya di sini bukan pasien yang memilih. Oh, begitu. Iya. Jadi praktisi bekamnya yang akan melihat kondisi yang mana yang paling tepat untuk orang-orang tertentu seperti itu. Baik. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya untuk line telepon di 0821 888 35678. Baik. Selanjutnya dokter, adakah kontraindikasi efek samping yang terjadi akibat bekam ini? Ya. Kalau misalnya efek samping, ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tidak semua orang cocok dan bisa untuk dibekam. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bahkan orang yang sama mungkin dalam kondisi yang lain dia bisa dibekam, tapi dalam kondisi yang berbeda dia tidak boleh dibekam. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang sebenarnya tidak patut, tidak layak untuk dibekam, kemudian dibekam, ini disinilah terjadi efek yang tidak diinginkan. Ya, atau kalau mau diistilahkan dengan efek samping. Yeah. Biasanya pemirsa yang berbahagia, yang terjadi adalah penurunan tekanan darah, ya, bisa menimbulkan istilahnya kondisi pre-shock dan seterusnya. Kalau istilah kita timbul panas dingin, ya, pusing, mual, kesadaran agak menurun, ya, sampai agak pingsan seperti itu bisa terjadi. Dan itu terjadi karena memang kondisi si pasien ini
tidak pantas ya, tidak layak untuk dibekam. Ya, jadi kalau misalnya dia dilakukan dengan benar, dilakukan pada orang yang tepat dengan kondisi yang tepat, maka insya Allah relatif efek samping itu tidak ada. Ya, kecuali mungkin misalnya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui darah kalau dia dilaksanakan oleh praktisi yang tidak terlatih. Ya, karena kita tahu bekam ini kan mengeluarkan darah ya. Iya. Sementara ada penyakit-penyakit tertentu yang ditularkan lewat darah. Ya, oleh karena itu di dalam pelatihan-pelatihan bekam, para praktisi bekam itu dilatih ya untuk menghadapi risiko-risiko penyakit yang bisa ditularkan melalui darah. Dengan cara apa misalnya? Ya, dengan cara manajemen pengelolaan alat bekam dan limbah bekam yang baik dan benar. Ya, jadi mengapa misalnya mungkin di tengah-tengah masyarakat kita kok praktisi bekam itu kadang-kadang dianggap terlalu mahal, macam-macam dan seterusnya ya. Karena memang alat bekam ini mesti disterilisasi, ya, mesti dibersihkan dengan bahan-bahan kimia tertentu, mesti dan seterusnya. Ya, memang ada prosedurnya yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Bekam Indonesia. Hal itu tentu saja ditujukan untuk melindungi masyarakat kita dari risiko penularan penyakit-penyakit tertentu yang bisa ada di dalam praktik bekam yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Kita angkat dulu yang telepon minta Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Amrizal di Pekanbaru. Bapak Amrizal di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu berbekam itu kapan sebanyak malam atau pagi? Baik. Itu ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tentang waktu yang baik untuk berbekam, Dok. Pemirsa yang berbahagia, bekam ini sebenarnya karena dia adalah tindakan mengeluarkan darah, oleh karena itu secara umum bisa kita katakan bekam itu relatif mirip dengan donor darah. Setelah dibekam orang itu relatif lemah, relatif karena darah dikeluarkan, pembuluh darah akan melebar karena reaksi inflamasi peradangan dan tekanan darah akan turun. Oleh karena itu orang-orang yang misalnya habis bekerja berat, anemia, kurang darah, atau kurang gizi, atau lemas, ya, dan seterusnya, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Kapanpun, mau siang, mau pagi, mau malam. Baik. Ya. Demikian juga dari sudut pandang tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk berbekam. Misalnya apa? Musim hujan, ketika cuaca dingin, ya. Ini kan mempengaruhi fisik kita. Iya. Atau mungkin orang yang berada lama di ruangan ber-AC sehingga membuat pembuluh darah lebih mengkerut, ya. Metabolisme relatif akan terpengaruh. Dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk berbekam. Ya, jadi sangat tergantung. Kalau misalnya orangnya memang sehat dan kuat, malam hari pun boleh dibekam. Ya. Tapi kalau misalnya orangnya lemah, lesu, tekanan darah sangat rendah, siang hari pun tidak boleh dibekam. Ya, jadi sangat tergantung kondisi-kondisi ini. Tidak ada yang paling pas, tapi secara umum memang bisa kita katakan bahwa waktu yang paling baik adalah siang hari kalau dibanding dengan malam hari. Tapi orang tertentu tetap boleh dibekam pada malam hari, tergantung kondisinya dia. Baik. Ya, jadi ya seninya seperti itu ya. Jadi tidak mutlak bahwa harus seperti ini atau seperti ini. Baik, tidak terkait dengan waktu ya dokter ya, Ya, terkait relatif dengan tidak. ya Betul, kondisi kondisi orangnya. kita yang ingin berbekam. Betul sekali. Baik, mudahan Bapak Amrizal di Pekanbaru dapat jawabannya ya, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon dikecilkan, Selamat malam, Dok. Selamat malam. tolong dikecilkan Nama volume. saya Anwar Mahida dari Kabupaten Sinjai. Iya, Bapak Anwar di Sinjai. Ini ya, dalam kesempatan ini saya mau menanyakan, saya ini menderita penyakit wasir, ambil. Apakah bisa itu dibekam? Kalau memang bisa,
tindakan apa yang harus saya lakukan? Apakah bekam itu berlanjut berapa sekian lama atau bagaimana? Mohon penjelasan dari dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dokter. Baiklah, Bapak yang saya hormati, keluhan yang seperti Bapak miliki, apakah bisa dibantu dengan bekam? Pemirsa yang berbahagia, perlu juga difahami bahwa bekam ini bukan seperti obat yang memiliki dosis misalnya 3 kali sehari dan seterusnya. Dia tidak seperti itu. Dia adalah terapi fisik yang salah satu mekanisme kerjanya yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita dibekam adalah mekanisme inflamasi atau peradangan. Peradangan ini secara ringkas akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Oleh karena itu, apakah orang-orang dengan keluhan wasir atau ambeien misalnya, apakah bisa diterapi dengan bekam? Kalau misalnya baru awal-awal, ya istilahnya baru ambeiennya masih baru akan mulai, baru masih ringan dan seterusnya, itu bisa dicegah dengan terapi bekam. Tapi kalau misalnya sudah grade 4, sudah betul-betul besar sekian mili atau sekian senti, apakah bekam akan membuat dia kempes seperti sebelumnya? Iya. Saya kira berat. Tidak bisa ya. Jadi hendaknya itu juga difahami. Kecuali mungkin istilahnya dia berbekam secara rutin per 15 hari dan seterusnya dalam waktu yang sangat panjang dan seterusnya, itu mungkin bisa. Tapi istilahnya dia tidak seperti obat yang istilahnya tiba-tiba saja membuat keluhannya itu wasirnya itu menjadi kempes dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi pemirsa yang berbahagia, obat atau herbal atau terapi apapun yang digunakan oleh orang yang dengan keluhan misalnya wasir tadi ini, kemudian ditambah dengan terapi bekam, maka itu akan meningkatkan efektivitasnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak ini makan obat atau makan herbal, maka dengan ditambah bekam, efektivitas kerja dari obat yang dia konsumsi ini akan meningkat. Atau kalau dia misalnya tidak makan obat atau herbal, dia berbekam saja, maka progresivitas tingkat keparahan keluhannya tadi, ambeiennya ini akan tidak separah kalau dia tidak berbekam. Ya, jadi meskipun memang mungkin tergantung derajatnya ya, apakah sudah berat atau tidak, tapi bekam ini akan bersifat suportif, akan membantu. Kalau ada obat lain, maka obatnya akan bekerja lebih bagus. Iya. Kalau dia tidak mengkonsumsi obat, maka setidak-tidaknya tingkat keparahannya itu tidak secepat kalau dia tidak berbekam. Ya, karena dengan berbekam yang baik dan benar, maka pembuluh darah akan melebar, aliran darah akan lancar, dan akhirnya keluhan yang terjadi di sana, karena pemirsa yang berbahagia, sebenarnya ambeien itu kan varises, ya, pembuluh balik yang melebar karena tekanan yang terlalu tinggi di bagian ujung, sehingga di bagian pangkal ini ketika tekanan di sini tinggi, di bagian pangkal ini akhirnya karena darah menumpuk dan seterusnya itu akan melebar pembuluh darahnya. Ya. Oleh karena itu dengan melakukan pembekaman secara rutin yang baik dan benar dengan teknik yang bagus, ya, dipilih juga tentu titik-titiknya di mana, ya, silakan. Nah, maka aliran darah akan lancar. Dengan lancarnya aliran darah, maka tekanan itu akan turun. Dengan turunnya tekanan, maka keluhan wasir ini akan menurun. Meskipun memang tidak sesignifikan kalau misalnya dioperasi, nanti dia mungkin mengkonsumsi obat yang memang khusus untuk keluhannya itu. Ya, jadi seperti itu. Ini juga perlu difahami khusus untuk Bapak yang kita hormati, bahwa keluhan seperti yang disebutkan tadi ini kan sebenarnya dalam tanda petik adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Ya, jadi misalnya orang yang terlalu banyak duduk, sedikit jalan kaki, terlalu banyak mengedan karena saat buang air besar, atau mengedan karena mengangkat barang-barang berat, sedikit makanan berserat, sedikit minum air putih, tidak disiplin buang air besar, ya. Nah, hal-hal ini membuat keluhan itu ada. Oleh karena itu, berobat apapun kita melaksanakan, mengikuti terapi apapun, kalau
gaya hidup ini tidak berubah, penyakit itu tidak akan istilahnya perbaikan tidak akan kita peroleh, kesembuhan tidak akan kita peroleh. Jadi misalnya nih, kita sudah makan obat, kita sudah berbekam, tapi kita masih meneruskan kebiasaan sedikit makan serat atau terlalu banyak duduk dan jarang jalan kaki. Ini mau tidak mau keluhannya itu akan tetap ada, ya tetap kesembuhan akan sulit didapatkan ya. Kecuali mungkin kalau tindakan operasi kan memang bukan istilahnya langsung dipotong bagian yang berlebih itu ya. Nah, tapi selesai dioperasi pun kalau misalnya orang dengan keluhan seperti ini melanjutkan gaya hidup yang tidak sehat, ya itu bisa kumat lagi, bisa timbul lagi. Walaupun bagian yang sudah melebar itu, pembuluh darah yang melebar itu dipotong, sudah dioperasi misalnya, tapi dia melanjutkan gaya hidup yang tidak sehat, maka muncul lagi tuh varises di bagian pembuluh darah yang lain. Ya, karena di bagian pembuangan belakang itu kan banyak pembuluh darah ya. Nah, pada saat yang satu varises, dalam hal ini namanya Bayern atau Asir, itu kan kalau dioperasi dipotong bagian itu, dilepaskan bagian itu. Kalau gaya hidupnya tidak berubah, maka pembuluh darah yang lain yang ada di situ jadi wasir lagi dan seterusnya. Ya, jadi hendaknya difahami penyakit-penyakit yang disebabkan karena gaya hidup, ya, itu harus diterapi, diobati dengan memperbaiki gaya hidup. Itu dulu, ya. Jadi jangan-jangan besok saya kok berbekam ini tidak ada efek baiknya, padahal mungkin yang masalah gaya hidupnya yang belum diperbaiki, dikoreksi. Baik, mudahan insya Allah, mudahan Bapak Anwar di Sinjai tadi insya Allah bisa menemukan tempat bekam yang baik ya. Iya. Lalu kemudian Bapak sendiri yang tahu separah apa penyakitnya tadi tidak lupa disebutkan. Tapi kemudian insya Allah untuk bekam ini untuk penderita wasir insya Allah bisa ya. Dan itu tidak serta-merta langsung menyembuhkan ya. Ya, betul. Jangan disalahpahami bahwa dia bekerja istilahnya secara spesifik seperti mungkin kita operasi atau makan obat ini dan seterusnya. Itu tidak seperti itu cara kerjanya. Baik. Ya. Tidak instan ya. Ya, tidak instan. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan selanjutnya dokter dari pemirsa kita. Yang selanjutnya dari Ibu Haja Rusmiati di Papua. Iya. Bagaimana dengan bekam yang menggunakan kain yang dibakar dengan menggunakan minyak goreng terus kemudian ditutup pakai gelas? Iya. Ya. Secara teknik bekam ini dikenal sebagai bekam api. Ya. Kalau yang ditanyakan bagaimana ya boleh-boleh saja ya. Jadi ini cuma salah satu teknik untuk menimbulkan tekanan negatif pada gelas bekam itu ya. Jadi kalau yang umum mungkin ya, pemirsa biasa saksikan itu kan kita ada gelas kemudian ada piston ya yang menimbulkan tekanan negatif di dalam gelas itu yang kita letakkan di atas permukaan kulit. Nah, untuk menimbulkan tekanan negatif ini salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan oksigen yang ada di sana dengan memberi api. Api ini kan menggunakan atau menghabiskan oksigen. Jadi diberi api yang dibakar atau apapun, kemudian kita dengan cepat ya kita letakkan di permukaan kulit, itu boleh-boleh saja, silahkan. Ya. Jadi itu memang salah satu teknik ya di dalam pelaksanaan bekam. Jadi model-model bekam ini tidak hanya dengan menggunakan pistol yang mengisap udara itu ya? Betul. Tapi ada jenis-jenis yang lain dokter? Ya boleh ya, itu bahkan sebenarnya penggunaan piston ini kan baru belakangan saja. Ya, dulu-dulu bagaimana? Ada yang bahkan dengan manual, dengan mengisap dengan mulut. Ya, diantaranya juga dengan menggunakan api itu. Jadi boleh-boleh saja. Silakan. Baik. Kita angkat line interaktif telepon selanjutnya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Maaf Pak, bisa diulang? Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Kasman di Bantaeng. Iya, silakan Pak. Bapak Kasman di Bantaeng. Ini Pak Dokter. Kebetulan SPK itu, ya kebetulan itu menderita pas operasi kanker payudara. Pertanyaan sejauh mana efektivitas daripada untuk kanker payudara tersebut? Baik. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Silahkan dokter.
Pemirsa yang berbahagia, ya kita doakan ya turut menyampaikan empati, simpati kita terhadap apa yang terjadi pada keluarga Bapak. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya yang terbaik kepada Bapak dan Ibu sekeluarga. Untuk apa yang ditanyakan tadi, syukurnya ya alhamdulillah sudah ada penelitian-penelitian ya yang membuktikan bahwa bekam yang dilakukan dengan baik dan benar tentu saja salah satu efeknya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, insya Allah akan kita uraikan pada segmen-segmen berikutnya. Ada di antara penelitian-penelitian yang membuktikan meningkatnya komponen imunitas tubuh tertentu setelah seseorang melakukan tindakan bekam. Ya, jadi makrofag akan meningkat, ya, CD8 akan meningkat, natural killer cell akan meningkat. Padahal kita tahu natural killer ini adalah merupakan komponen imunitas tubuh kita yang berfungsi untuk menghancurkan, melisiskan membran atau dinding sel-sel kanker. Ya, jadi dalam hal ini bisa kita katakan bahwa dengan bekam yang baik dan benar ya prosedurnya harus benar ya, karena kadang-kadang juga mungkin terapisnya yang mungkin tidak terlatih ya, dan seterusnya melakukan tindakan bekam yang salah kaprah ya. Jadi yang kita maksud sini adalah tindakan bekam yang baik dan benar, prosedurnya harus betul ya, melihat apakah kondisinya sudah tepat untuk dibekam atau tidak ya. Tidak begitu ada yang sakit begini langsung dibekam, tidak seperti itu ya. Mesti ada penilaian, mesti ada evaluasi apa ini sudah pantas dan seterusnya. Nah, kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka insya Allah bekam ini bisa membantu ya pengobatan terhadap apa yang keluhan yang disebutkan tadi. Saya tidak mengatakan bahwa cukup dengan bekam saja, ya. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, bekam ini karena dia terapi fisik, ya, terapi manual, itu memang sifatnya sedikit demi sedikit, bertahap. Tapi dia tidak seperti terapi konvensional kedokteran modern yang sifatnya istilahnya cepat, instan, langsung kepada titik tangkap, itu tidak seperti itu. Saya mungkin kasih contoh seperti ini. Kalau orang terkena penyakit infeksi, misalnya TBC, kalau kedokteran konvensional modern, kita akan memberikan antibiotik, antibakteri, ya, obat yang fungsinya membunuh bakteri penyebab TBC ini. Ya. Tapi kalau bekam, dia tidak bekerja untuk membunuh bakterinya, tidak. Bekam bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga tubuhlah yang akan melawan bakterinya. Ya. Tentu saja kecepatan bekerjanya berbeda, ya. Begitu juga keluhan-keluhan semacam ini. Jadi jangan diharapkan 1, 2, 3 kali berbekam tiba-tiba misalnya tadi kankernya jadi ini, tidak. Mau tidak mau bekam bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tubuhlah yang diharapkan, kekebalan tubuh yang dimiliki oleh tubuh inilah yang diharapkan untuk memakan dan menghancurkan sel-sel kanker itu. Ya. Apakah akan sangat lama dan panjang? Ya, mau tidak mau akan sangat lama dan panjang. Baik. Dan oleh karena itu kita tetap mengharapkan Bapak dan Ibu yang saya hormati tidak anti terhadap pengobatan-pengobatan yang lain. Jadi pemirsa yang berbahagia, orang boleh makan herbal sambil berbekam. Orang boleh makan obat-obat sintetik, kimia sintetik dari dokter sambil berbekam. Ya, jadi jangan karena dua terapi ini tidak akan bertabrakan ya dengan terapi-terapi yang lain, kecuali mungkin terapi yang berlawanan dengan syariat ya. Yaitu tentu saja tidak kita sesuatu yang tidak dibolehkan ya, yang pengobatan yang diharamkan yang kita maksud. Tapi seperti itu hendaknya difahami. Jadi kita jangan memahaminya sebagai pengobatan alternatif, istilahnya kita tinggalkan rumah sakit atau kita tinggalkan herbal, pokoknya cari kesembuhan di sana dan mengharapkan itu saja. Baik. Dalam hal ini yang saya maksud bekam. Jadi pemirsa yang berbahagia, seperti yang kita bahasakan tadi, bekam bekerjanya adalah dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Tubuhlah yang diharap bekerja untuk mematikan sel kankernya, memakan sel kankernya, seperti itu.
Baik, jadi tubuh kita bisa berfungsi sebagai dokter dan itu akan fungsi dokternya itu tubuh kita bisa didukung dengan bekam. Iya, yang dipicu, yang dirangsang, yang dihidupkan ya, yang didorong dengan terapi bekam itu. Itulah sebenarnya yang terjadi. Baik. Iya. Untuk untuk bekam ini, Dok, apakah dilakukan pada saat kita telah terkena penyakit atau mungkin bisa dilakukan pada saat kita sehat dan alhamdulillah tidak terkena penyakit? Ya, sebenarnya sih tetap dianjurkan bagi orang-orang yang meskipun tanpa gejala dan tanda, tanpa keluhan. Kenapa? Karena kehidupan kita saat ini kan kompleks dan berhadapan dengan berbagai macam stresor, penyebab penyakit yang mungkin kita tidak kira-kira. Jadi misalnya setiap hari kita menghirup asap kendaraan, ya, makan makanan yang disertai dengan pewarna, pengawet, apa macam-macam. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak layak masuk ke tubuh kita, tapi ada di tubuh kita, ya. Setiap hari kita sebenarnya memiliki sel-sel yang bermutasi, memiliki risiko untuk berubah untuk menjadi sel yang kanker sebenarnya. Tapi kekebalan tubuh kita lah yang setiap hari mengeliminasi sel-sel yang berubah itu. Nah, dengan melakukan bekam secara rutin, maka kita harapkan kekebalan tubuh itu lebih tinggi lagi untuk menghadapi patogen, hal-hal buruk ya tadi yang seperti yang kita sebutkan itu. Ya, jadi tetap dianjurkan meskipun kita mungkin merasa sehat walafiat ya, dengan melakukan terapi bekam secara teratur, maka kekebalan tubuh kita lebih bagus lagi di dalam menghadapi risiko-risiko penyakit yang ada di sekeliling kita. Baik, mudahan untuk pertanyaan Bapak Kasman di Bantaeng atas penyakit yang diderita oleh istrinya, insya Allah bisa mendapatkan kesembuhan ya, tentunya dengan memaksimalkan usaha juga dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, masih ada beberapa pertanyaan dokter yang telah berpartisipasi di malam hari ini. Kita masuk ke line SMS. Iya. Bagaimana dengan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, dokter? Iya. Dari pertanyaan pemirsa kita, katanya dia kalau bernafas sering tersumbat. Apa ya kira-kira penyakitnya, Dok? Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Iya, keluhannya kalau bernafas sering tersumbat. Ya. Iya. Sebenarnya informasinya tidak cukup ya, sangat minim. Tapi kita coba lihat. Kalau misalnya tersumbatnya terjadi pada saat tidur malam, ya mungkin yang dimaksud adalah nocturnal apnea, artinya rasa sesak ya sejenak pada saat seseorang tidur karena pangkal di tenggorokan ini menutup jalan napas. Yang memang diharapkan kalau ini yang terjadi, maka cara yang paling bagus adalah dengan mengikuti cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidur miring ke kanan, sehingga risiko itu lebih kecil. Ya. Tapi kalau misalnya sumbatan pernapasan ini disebabkan karena keluhan penyakit-penyakit lain, ya misalnya mungkin faringitis, radang pada faring, atau misalnya mungkin istilah kita sekarang batuk pilek dan seterusnya, maka diobati penyakitnya ini. Nah, kalau misalnya memang disebabkan karena penyakit-penyakit tertentu pada saluran pernafasan, maka ini bisa dibantu dengan bekam. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dengan melakukan pembekaman, salah satu mekanisme kerja yang terjadi adalah terjadi proses inflamasi atau peradangan. Efeknya adalah melebarnya pembuluh darah, lancarnya aliran darah kepada jaringan dan organ-organ yang ada di sekitar area bekam itu. Ya, jadi dengan melakukan pembekaman pada titik-titik tertentu yang tujuannya adalah saluran pernafasan, maka diharapkan terapi bekam itu akan membuat ya sirkulasi darah ke jaringan-jaringan dan organ-organ sistem pernafasan akan lancar, sehingga membuat organ pernafasan itu mendapatkan nutrisi yang bagus, ya, oksigen yang optimal. Demikian juga sisa-sisa pembakaran yang tidak perlu itu bisa dibuang dengan maksimal, dengan bagus. Nah, dengan semua hal-hal itu tadi kita harapkan gangguan-gangguan atau mungkin penyakit yang ada di saluran cerna akan membaik. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan tadi, sebenarnya bekam ini bukan menyerang langsung penyakitnya, ya,
Tapi bekam ini bekerja dengan membangun sistem membangun sistem normal tubuh kita, mengembalikan kondisi normal tubuh kita, membangun fungsi optimal tubuh kita. Ya, jadi dengan terbangunnya fungsi normal yang optimal itu, maka fungsi tubuh kita itu akan melawan ya sumber-sumber penyakit yang mungkin ada di tubuh kita. Ya, jadi seperti itu sebenarnya cara kerjanya. Baik. Ya. Kita kembali ke masalah bekam ini sendiri, dokter. Bagaimana yang kita lihat di masyarakat kita ya, ada seorang terapis bekam, tapi beliau atau para terapis itu bukan seorang dokter. Iya. Iya. Apakah hal ini boleh? Iya. Lalu kemudian bagaimana dengan menyikapi yang seperti ini? Ya, sebenarnya ya semua orang boleh berbekam, ya boleh melakukan praktik bekam, asal dia memahami dan mengetahui ilmunya. Ini kan prinsip pertama dulu. Baik. Dan karena terapi bekam ini merupakan terapi yang sifatnya tradisi, budaya masyarakat kita, sehingga datang belakangan memberikan batasan-batasan yang mungkin tidak pada tempatnya, ini juga harus istilahnya dikaji. Tapi kita harapkan bahwa orang-orang yang melakukan praktik bekam adalah orang-orang yang mengetahui tindakannya, mengetahui cara-cara istilahnya, cara-cara membekam yang bagus dan benar, mengetahui bagaimana mengelola limbah bekam. Yang hal ini itu kita peroleh dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terstruktur. Ya. Dan alhamdulillah pada saat ini di negeri kita ini sudah ada ya asosiasi bekam Indonesia yang menaungi praktisi-praktisi bekam yang ada di Indonesia. Ya, di antara anggota-anggotanya, penasehatnya, pembimbingnya dan seterusnya di Asosiasi Bekam di Indonesia ini, di antara para praktisinya ada yang dokter, ada perawat, ya, ada tenaga kesehatan lain, ada yang bahkan terapis dan seterusnya. Kalau mereka memang sudah belajar, terlatih, ya, apalagi memang anggota Asosiasi Bekam Indonesia yang diakui oleh asosiasi, ya, silahkan boleh berbekam. Ya, karena mereka ini sudah memiliki kompetensi, dilindungi oleh undang-undang dan merupakan mitra Kementerian Kesehatan di dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi boleh-boleh saja, yang penting praktisinya terlatih, ya, mengetahui ilmunya. Dan lebih bagus lagi kalau dia misalnya memang anggota dari Asosiasi Bekam Indonesia yang merupakan mitra dari Kementerian Kesehatan. Baik, dokter. Mungkin ini yang terakhir, apa tipsnya untuk kami, para pasien ini, untuk menjadi pasien yang cerdas, memilih praktisi bekam yang baik, benar, dan sesuai dengan aturannya? Ya, saya kira sederhananya adalah carilah terapis bekam yang memiliki izin praktek. Baik. Iya, jadi izin praktek ini hanya bisa diperoleh dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan hanya akan mengeluarkan izin praktek kalau yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan bekam dan mendapat rekomendasi dari Asosiasi Bekam Indonesia. Ya, jadi amannya, sederhananya, ya carilah praktisi yang memang memiliki izin, ya, karena dengan itu kita tahu bahwa praktisi bekam ini mengetahui tindakan yang dia hadapi, pintar mengelola limbah bekam yang akhirnya ada, ya, dari tindakan bekam yang dia lakukan, seperti itu. Jadi dia akan melakukan, karena di Asosiasi Bekam Indonesia itu sudah ada prosedur protapnya, ya, SOP-nya bagaimana melakukan bekam yang baik, yang steril, yang baik dan benar, seperti itu. Baik. Insyaallah pemirsa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sedikit dari bagian kedua kita, ya, sehat dengan berbekam, yang alhamdulillah mungkin menjadi ilmu untuk kita dan semakin membuat kita yakin dengan pengobatan yang diberikan atau yang dianjurkan atau yang disarankan oleh Nabi kita SAW, itu dengan bekam ataupun hijabah. Ya, mudah-mudahan insyaallah episode selanjutnya, dokter, akan kita lanjutkan lagi, ya. Iya. Dan mungkin ada yang ingin lebih tahu lebih lanjut, jangan pindahkan channel Anda, tetap di program dokter Anda setiap malam Senin, ya, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda, pemirsa Ma TV, kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi simak Anda. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak juga untuk dokter kita
yang telah hadir di malam ini berbagi. Ya, tetap sehat dokter, insya Allah. Alhamdulillah. Mudahan pekan berikutnya atau episode berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Amin. Insya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat pemirsa Umat TV, cahaya umat dan bangsa.